Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah di wilayah timur. Jadi sebagai sebuah kongsi dagang, VOC ini punya beragam hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. Jadi walaupun cuma kongsi dagang, tapi VOC ini didukung penuh oleh negaranya atau Belanda dan difasilitasi secara istimewa gitu. VOC juga kalau oleh orang Indonesia sering dibilang company atau company. Kenapa? Karena umumnya mayoritas orang Indonesia itu lebih mudah dalam pengucapannya, karena kan ini company. Nah, tapi rakyat Nusantara itu lebih mengenal company ini, VOC ini sebagai tentara Belanda, bukan sebuah kongsi dagang gitu. Nah, ini itu didirikan 20 Maret 1602. Jadi itu sekilas tentang VOC. Dan latar belakang didirikan VOC-nya itu yang pertama, karena ada keinginan untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua, untuk menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda dan Eropa. Jadi pedagang dari barat dan datang ke Indonesia itu datang dengan itikat baik gitu, mulai dari membentuk kongsi dagang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kongsi dagang di Nusantara ini semakin banyak sampai timbullah persaingan antara kongsi dagang satu dengan yang lainnya. Nah, persaingan yang makin ketat gitu, sampai akhirnya gak mengenal kongsi sesama bangsa. Dan hal ini menyebabkan kerugian terhadap pemerintah Belanda, soalnya pedagang Belanda juga saling berseteru. Nah, sehubungan dengan hal itu, di tahun 1598 akhirnya pemerintah dan parlemen Belanda itu mengusulkan membentuk kongsi dagang yang lebih besar dengan membentuk perusahaan dagang seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis. Jadi Inggris itu punya EIC dan Prancis itu punya French East India Company di tahun 1604. Dan akhirnya usulan tersebut itu disambut baik, dan akhirnya di tanggal 20 Maret 1602 berdirilah VOC ini gitu. Jadi itu sekilas background kenapa VOC ini berdiri. Jadi ini two things why si VOC ini didirikan. Oke. Dan kenapa VOC ini didirikan? Apa tujuannya? Banyak banget. Yang pertama, untuk membantu dana pemerintahan Belanda. Yang kedua, untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seperti yang udah kita tahu, kalau di masa keruntuhannya banyak kerajaan-kerajaan maupun kerajaan-kerajaan di Nusantara yang runtuh, salah satunya akibat karena VOC ini gitu. Yang ketiga, tujuannya itu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia. Jadi mereka itu mengambil alih atas pelabuhan-pelabuhan penting dan perdagangan juga beberapa di Indonesia. Yang keempat, untuk menghindari persaingan curang yang akan merugikan para pedagang Belanda. Jadi ini seperti yang aku jelasin sebelumnya, untuk meminimalisir konflik gitu. Terus juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Jadi bisa dikatakan kalau kondisi Belanda saat itu tuh krisis keuangannya. Makanya mereka melakukan penjajahan itu untuk menambah uang mereka yang dipakai untuk nantinya berperang melawan lawannya gitu. Yang keenam, untuk memperkuat kedudukan Belanda agar tidak tersaingi Portugis dan bangsa Eropa lainnya. Yang ketujuh, agar dapat memonopoli perdagangan di Nusantara, terutama memonopoli rempah-rempah. As you know, rempah-rempah ini jadi primadona banget para penjajah untuk Indonesia ini. Makanya ini jadi rebutan banget nih di zaman itu gitu. Nah, gimana sih VOC bisa berdiri perkembangannya? Jadi yang pertama itu, jadi di abad ke-16 ini bangsa barat itu kan datang ke Indonesia. Mulai diawali dari Portugis yang datang tahun 1512, Spanyol datang 1560, dan Belanda datang di tahun 1596. Nah, 20 Maret ini mereka membentuk VOC yang tadi aku bilang kenapa dibentuk.
ya, karena untuk menghindari perselisihan antar kongsi dagang. Jadi 20 Maret VOC dibentuk. Jadi VOC ini dibentuk juga untuk memperkuat kepentingan dagangnya gitu. Nah, sekitar 9 tahun VOC melakukan perdagangan dengan singgah di sembarang pelabuhan, jadi masih whatever lah, belum pro gitu. Di tahun 1611 baru VOC ini beli lahan sekitar 1 hektar di Sunda Kelapa seharga 1.200 ringgit dari tangan Wijaya Krama. Wijaya Krama itu saat itu adalah penguasa dari Jayakarta atau yang sekarang disebut Jakarta. Nah, lahan tersebut akhirnya dibangunlah jadi kota dagang. Dari yang asalnya 1 hektar, akhirnya perdagangan VOC ini berjalan dan berkembang pesat setelah bisa mengalahkan dan menyingkirkan kekuasaan Jayakarta dan mengubah Jayakarta menjadi Batavia di tanggal 30 Mei 1619. Akhirnya Batavia ini jadilah markas pusat dari VOC gitu. Nah, jadi di tanggal 30 Mei Batavia itu jadi markas VOC. Dan kesuksesan VOC untuk membangun Batavia ini jadi ancaman besar dong bagi penguasa lokal. Di antaranya penguasa Kesultanan Banten dan Mataram, seperti yang aku udah bilang di course sebelumnya. Jadi akhirnya Kesultanan Banten dan Mataram ini dipaksa untuk tunduk di bawah VOC. Jadi dalam menundukkan Banten, selain menggunakan kekuatan militer, mereka juga menjalankan strategi pelumpuhan penyangga ekonomi Kesultanan Banten gitu. Jadi warga pribumi banyak yang dijadikan budak, terus juga dibuat lemah gitu, dibuat lumpuh oleh VOC ini supaya mereka tunduk di bawah VOC gitu. Dan akhirnya VOC ini bisa menguasai jalur perdagangan antar pulau. Padahal sebelum mereka dagang, perdagangan laut itu sebenarnya didominasi oleh warga-warga atau orang-orang Tionghoa. Salah satu penyebabnya ya karena teknologi bangsa barat kala itu jauh lebih unggul dari Tionghoa. Jadi VOC ini punya kapal yang lebih luas, terus juga armadanya yang lebih lengkap, persenjataannya. Akhirnya mereka itu bisa bawa barang-barang itu jauh lebih banyak daripada pedagang lain gitu. Dan akhirnya pergeseran kedudukan mereka antara pedagang besar antar pulau dan perantara warga pribumi itu jadi berubah jadi perdagangan internasional gitu. Dan apalagi setelah mereka bisa mengembangkan Batavia jadi pusat dagang, jadi sistem kekuasaannya kayak negara gitu, walaupun cuma kongsi dagang. Jadi mereka ngatur kehidupan kota, ngatur kehidupan penduduknya, dan sebagainya gitu. Dan yang paling mencolok itu adalah penentuan warga kota dan orang asing di situ. Jadi warga kota itu adalah orang-orang yang bisa menopang kepentingan dagang VOC, antara lain kayak pejabat VOC, serdadu Eropa, orang Tionghoa. Sedangkan penduduk pribumi itu dinyatakan sebagai warga asing. Dan warga asing itu meliputi semua orang Jawa dari Banten maupun Mataram dan disebut sebagai inlanders, terkenalnya inlanders atau bumi putra. Nah, jadi waktu konflik antara Banten dan Mataram melawan VOC ini, keberadaan orang Jawa tersebut dilarang tinggal di dalam kota dan hanya boleh membangun pondok di luar tembok. Begitu. Jadi itulah cerita perkembangan gimana awalnya VOC dari cuma kongsi dagang yang pindah-pindah dari satu pelabuhan, mendarat di pelabuhan lain, sampai akhirnya punya tanah cuma 1 hektar dan akhirnya bisa menguasai satu daerah dan bahkan membuat sistem kekuasaan sendiri layaknya negara. Interesting right buat dibahas sebenarnya. Jadi semoga kalian juga bisa memahami, mengerti yang aku sampaikan ini. Next aku bakalan bahas masih tentang VOC, gimana kebijakan VOC di Indonesia dan gimana peraturan-peraturan yang mereka buat sampai akhirnya
mereka juga bubar gitu. Oke. Jangan kemana-mana.